tema rest atau perhentian, tempat peristirahatan kita. Dalam kita buka dan kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan. Kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 10. Dengarkan firman Tuhan yang baik, saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari. Sudah ketemu semuanya? Haleluya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan ini itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat 3. Sebab kita yang beriman memang akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, ia katakan, Tuhan katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 4. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam surat Nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaannya. Ayat 5. Dalam Nas itu kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, sekarang hari ini juga, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini juga kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ayat 9. Jadi masih sedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Puji Tuhan. Ayat 10-nya. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya di dalam dunia ini, ya, muka bumi ini, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Amin. Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya selama 6 hari. Namun pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Dikatakan setelah Tuhan berhenti menciptakan langit dan bumi, maka selanjutnya tugas Adam dan Hawa adalah mengelola taman Eden dan menikmatinya dalam hidupnya. Rahasia ini banyak orang yang tidak tahu. Itu sebab yang mereka bekerja tanpa berhenti. Padahal Tuhan sendiri pada hari ke-7 dia istirahat dari segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Orang Kristen yang tidak taat hidupnya tidak akan mengalami rest atau tempat perhentian. Siapapun yang tidak taat pada firman Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam kehidupannya. Biar pada pagi hari ini, sebagai orang percaya, kita pada pagi hari ini, contohnya, jika istri tidak tunduk kepada suami dan suami tidak mengasihi istrinya, maka keluarga tersebut tidak akan ada ketenangan dalam kehidupan di dalam keluarganya dan hidup keluarga di rumah tangganya. Haleluya, puji Tuhan. Mereka tahu banyak tentang firman Allah, tetapi tidak taat kehidupan mereka. Katakan ayat 7 menetapkan suatu hari, yaitu hari ini, today, hari ini, sekarang, hari ini, sekarang. Dikatakan dan hari kemarin sudah tinggal sejarah dan tidak bisa mengembalikan lagi dalam tempat kita. Sedangkan hari esok dan ada visi dan misi bagi kita
Tetapi kita hidup adalah hari ini, bukan hari masa lalu, masa lampau yang sudah lewat. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ini itu sebabnya apapun pilihan kita semuanya ditentukan pada hari ini juga. Sekarang ini juga pada kehidupan kita, pada kita percaya kepada Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengetahui jika besok dia masih hidup atau tidak. Tidak ada seorang yang bisa mengetahui kehidupan kita pada hari ini. Kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 16-17. 2 Korintus 5 ayat 16-17. Begini dikatakan firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun. Jadi saya ulang lagi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sebab kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini katakan, kita memang sering menilai Yesus dengan ukuran manusia, menurut pikiran kita, logika kita. Kita sering meragukan kesanggupan Tuhan. Apa iya benar Tuhan bisa tolong saya atau enggak? Apa benar Tuhan benar bisa memberikan saya berkat atau enggak? Apa benar Tuhan bisa memberikan jalan keluar atau enggak? Sering kita menurut kita menilai Yesus, menilai Tuhan dan ukuran manusia, dan ukuran kita secara logika, secara rasio dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini kita bahkan meragukan kita kadang-kadang meragukan sanggupan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini kita belum menyelesaikan segala masalah dengan cara kita sendiri, tapi orang yang ada dalam Yesus, dia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang datang, yang baik dan datang, yang baru sudah datang di hadapan kita jadi orang yang percaya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan, dia memiliki cara hidup yang baru. Dikatakan, Yesus adalah Adam. Dikatakan, atau Adam yang terakhir, karena Adam yang pertama telah gagal di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, Yesus ada yang terakhir. Yang kenapa? Karena ada yang pertama yang telah saya ulangi lagi. Karena ada yang pertama telah gagal karena tidak ketaatannya dalam kehidupannya di kayu salib pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan, karena Adam gagal karena tidak taat dalam hidupnya, tidak melakukan firman Tuhan. Tapi Yesus sebagai Adam yang terakhir, dia telah taat, bahkan dia telah sampai mati di atas kayu salib di bukit Kafari, bukit Tangkorak di Juta pada 2000 tahun yang lalu. Biar pada pagi hari ini, dan tugas kita yang ada dalam Kristus Yesus adalah hari ini kita menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini sebagai orang percaya. Haleluya. Sebab besok belum tentu, katakan, besok belum tentu sedang yang kemarin sudah lewat. Apapun kenyataan di hari depan kita,
sangat ditentukan oleh hari ini juga. Jadi masa depan kita ditentukan pada hari ini juga, sekarang juga, bukan besok, bukan yang akan datang, bukan. Karena hari ini masa depan kita tentukan hari ini juga Tuhan. Di sini katakan Mazmur 23 ayat 3. Baik, silakan bacakan untuk jemaat satu. Bacakan Mazmur 23 ayat 3. Tuhan. Iya. Ya, Mazmur 23 ayat 3. Mazmur 23 ayat 3 ya. Mazmur 23 ayat 3 ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Tuhan. Iya. Ia menyegarkan jiwaku. Dikatakan. Dalam 23 ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini katakan dalam bahasa Inggrisnya, He is all my soul. Ia menyegarkan jiwaku dalam hidup kita, dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Matius 11 ayat 28. Ya, silakan dibacakan. Matius 11 ayat 28. Puji Tuhan. Ya, silakan baca. Matius 11 ayat 28. Berikan kepadaku semua yang palsu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin, puji Tuhan. Dikatakan tadi Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, Tuhan. Haleluya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus akan mengatakan kepada kita pada hari ini. Bahkan dia katakan, semua itu menjelaskan bahwa hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluarnya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus, no, kamu tidak ada keselamatan. Ini Tuhan. Di sini dikatakan, hari ini Yesus ada tempat perhentian, rest, dikatakan, dan ketenangan, ya. Dan setiap orang yang menggunakan cara di luar Yesus, di luar Tuhan, hidupnya dia pasti gagal, ada kegagalan. Yesaya 28 ayat 16, silakan baca dan lagi, Tuhan. Tuhan. Yesaya, ya, Tuhan. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Puji Tuhan. Itu dia baca lagi ayat 16. Sebab itu di firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, sebab batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar teguh. Siapa yang percaya bisa Tuhan. Siapa baru itu? Batu itu adalah Yesus sendiri. Dia batu penjuru. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya kepada batu itu, kepada Yesus, dia tidak akan gelisah, tidak akan tergesa-gesa dalam hidupnya. Orang yang tergesa-gesa atau yang terburu-buru atau berdebak-debuk ibaratnya, terburu-buru, dikatakan orang yang tergesa-gesa atau terburu-buru adalah lawan dari istirahat atau perhentian. Kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, berdebak-debuk ibaratnya, bahasa Ibraninya, dia selalu pasti salah langkah,
dalam kehidupannya. Dia mengambil jalan pintas. Kalau orang selalu jalannya apa hidupnya itu selalu memburu-buru, gelisah selalu, pikiran selalu kacau pikirannya. Kalau orang yang selalu gelisah atau buru-buru ya, maka dia akan firman Tuhan. Dia tidak akan gelisah atau buru-buru atau lawan dari istirahat atau pengertian. Kalau buru-buru gelisah itu dikatakan itu depan bubuk, ceroboh ya dikatakan. Itu dia pasti salah langkah, salah jalan hidupnya. Kita akan firman Tuhan. Orang yang tergesa-gesa hidup tidak akan menang, tidak akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan dalamnya jalan Tuhan di kehidupannya. Dikatakan betapa pentingnya kita memiliki ketaatan hidup kita pada pagi hari ini agar kita dapat pada hari yang penting yang Tuhan sediakan bagi kita akan bisa masuk ke kemakmuran Dia. Betapa pentingnya pada pagi hari ini kita mengimbau pada jemaat di sini hadir pada pagi hari ini kita memiliki ketaatan dalam hidup kita pada pagi hari ini agar kita bisa masuk pada hari penantian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, boleh membuka mata rohani kita, boleh menyadarkan kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan maka boleh memberi kekuatan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Maka boleh memberkati kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan kita akan sepanjang firman Tuhan. Mari kita berdoa firman Tuhan. Haleluya.